saya. Kalian pasti berniat jahat. Ayo pergi. Kalau nggak saya berteriak nih. Oh, silakan Pak. Teriak sekeras-kerasnya. Tolong! Tolong! Maling! Maling! Hangat, Bun. Ya, apaan sih? Hangat, Bun. Hangat apaan? Artinya dia masih hidup, Mun. Gimana dong? Sekarang gini aja, Mun. Lo tunggu di sini ya. Ih, enak aja. Gua cari bantuan. Gak mau, abang yang di sini Mun yang cari bantuan. Ih, gua kan takut. Ih, gimana dong? Mun nggak tahu. Nggak mau. Iya, udah deh. Kalau gitu kita berdua aja cari bantuannya. Yuk. Tolong! 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 Kenapa mesti tegang sih? Nyantai aja lah. Kecuali kalau kamu yakin kalau kamu memang gak subur. Kalau nanti hasil lab menyatakan kalau saya tidak subur, apa kamu mau menceraikan saya? Sekarang saya mau nanya sama kamu, An. Misalkan kamu punya suatu barang yang tidak bermanfaat berada di dalam kamar kamu. Padahal kamu membutuhkan tempat barang itu untuk menyimpan sesuatu lebih bermanfaat. Coba apa yang akan kamu lakukan? Hah? Kamu pasti akan membuang barang yang tidak bermanfaat itu, iya kan? Teganya kamu menyamakan saya dengan barang, Leo. Saya bukan menyamakan, cuman mengumpamakan. Bagaimana hasilnya, dokter? Menurut hasil lab ini ternyata nggak ada masalah. Ibu subur. Oh, alhamdulillah. Kalau Bapak yakin bahwa Bapak subur, masalah anak hanya tinggal tunggu waktu. Kalau Allah mengizinkan, Bapak dan Ibu pasti akan punya omongan. Secara medis, saya menyarankan agar Bapak dan Ibu mengurangi kegiatan yang kurang menyehatkan. Seperti merokok, minuman keras, dan usahakan lebih sering berkumpul. Terima kasih, dokter. Saya mau permisi. Mari, sama-sama. Terima kasih, Dok. Sekarang udah ketahuan kalau saya nggak mandul. Terus kalau kita masih bisa belum punya anak juga, gimana? Ya nggak mungkin. Karena kalau kamu subur, kita pasti punya anak. Kalau kamu yang mandul, Saya kan nggak mandul. buktinya? Tuh, kan? Kamu selalu nggak bisa jawab. Apa dulu kamu pernah menghamili gadis lain? Sehingga kamu yakin kalau kamu nggak mandul? Diam kamu! Gois! Saya bilang diam, ya diam! Dan saya tidak mau kamu menyinggung lagi masalah ini. Paham? Pak, kenapa itu orang? Aduh, saya kurang tahu, Mas. Saya lagi jalan-jalan ame Mumun pacar saya. Tiba-tiba ada orang yang kegeletak. Kelihatannya ditusuk orang tuh, Mas. Kasian ya. Iya, Mbak. Kita lihat yuk. Enggak ah, serem. Saya takut. Kita pulang aja ya. Mbak, dilihat aja, Mbak. Sampai tahu keluarganya. Iya bener Mbak. Wah, gimana nih begini nih? Kita pulang aja ya Bang. Ya, ntar dulu pulang. Kesian kan tuh. Ada keluarganya lagi. Duh, gimana ya? Kita lihat aja yuk. Iya Bang.
enak-enakan jadi kagak jadi, gagal. Ribet begini. Bisa nganterin enak-enakan, ngopi, di balai, ngobrol enak-enakan, cem-ceman. Aduh, si abang gimana sih? Si Mumun gak punya mati apa lu ya? Jalan serantal suntul aja lu. Aja sih. Bang, gimana ini terusnya? Kenapa jadi nanyain gue lu gimana-gimana? Hubungin aja keluarganya. Kenapa jadi ribet sih? Ngubungin gimana? Abang tahu sendiri di kantong gak ada dompet sama KTP-nya. Ah, Iya, gue lupa. Bang, Hah? bayar dong ongkos-ongkos saya. mana bang? Ih, ongkos angkot apaan, Bang? Saya kan bukan saudaranya, bukan familinya. Saya cuma nolongin doang, Bang. Bang, saya nggak mau tahu. Abang kan yang nyetopin mobil saya. Mestinya abang tanggung jawab dong. Udah bayar deh, cepetan deh. Ya, kalau urusan itu sih memang iya, Bang. Kita mesti punya perikemanusiaan. Namanya orang ngegeletak bedare-dare perlu kita tolongin, Bang. Ya kan, Mun ya? Iya, gimana bang? Ya gimana? Udah nggak mau tahu, udah cepetan bayar. Berapa sih? 25.000. Hah? Mahal banget bang. Ya, Neng, buat nyuci angkot mobil saya yang bau darah gimana, Neng? Bau amis, Neng. Gimana ya, Bang ya? Saya punya ceban ini juga karena tadi gagal nonton. Makanya kalau masih susah jangan sok nolongin orang. Udah di sini deh, kelamaan dah. Waduh, nolongin orang diomelin. Belum jadi pejabat lo udah galak. Iya ya bang. Orang sekarang kok kejam-kejam banget, nggak ada rasa kemanusiaan. Memang dunia udah kebalik kali. Ya ceban Selamat amblas. sore, Pak. Iya, sore, Sis. Bisa Bapak ikut saya untuk untuk mengurus administrasi orang yang tadi Bapak bawa. Administrasi. Gimana bang? Waduh, suster salah orang kali. Saya kan bukan familinya, bukan saudaranya, Sis. Bener sus. Kami tahu, tapi Bapak yang bawa ke sini. Jadi Bapak harus bertanggung jawab. Hah? Tanggung jawab? Aduh, kenapa jadi begini nih Mun urusannya? Gimana bang? Ya gimana dong? Udah, silakan. Gimana bang? Iya, Sis. Nak Robi, tumben sore-sore udah pulang. Memangnya kenapa? Nggak boleh. Rumah ini rumah saya. Jadi terserah saya mau pulang jam berapa aja. Kenapa ibu ngatur? Biasanya malam, ini tumben sore-sore udah pulang. Memang hari ini saya ingin pulang sore. Mana si Tari? Tari sedang di kamar. Sore-sore begini di kamar. Bener-bener malas dia. Kan saya sudah bilang sama dia semalam. Setiap kali saya pulang, dia harus menyambut saya, membuka sepatu saya, dan membuatkan minum untuk saya. Nak Robi, ibu mohon, tolong jangan terlalu keras sama Natari. Dia masih stres. Tadi aja dia mau kabur. Gara-gara kejadian semalam, dia masih takut sama Nak Robi. Mau kabur? Iya. Rob, dan kalau dia nekat, dia kabur dari lu dan kembali ke pacarnya. Itu akan bahaya. Kalau lu bersikap lembek. Bener juga ucapan Yunus. Lu nggak boleh beri hati sama dia. Nak Robi, ibu mohon jangan. Ibu, ini urusan keluarga saya. Ibu tidak perlu ikut campur. Kalau masih mau tinggal di sini, mengerti ibu? Saya dengar tadi dari ibu kamu mau kabur ya? Hah? Itu hukumannya. Karena kamu berani-beraninya berniat kabur dari saya. Sekali lagi kamu bersikap begitu, saya akan bertindak kasar sama kamu. Bahkan sama ibu kamu dan adik kamu. Mengerti kamu? Seperti perintah saya semalam. Bukakan sepatu saya, ambil tas saya di mobil, lalu buatkan minuman buat saya. Dan nanti malam kamu akan kembali melayani saya. Ngerti kamu? Sekarang cepat bukakan sepatu saya. Cepat! Cepat! Tika, Santi. Ayo udah pulang belum? Belum tuh. Kok belum pulang?
Biasanya kan kalau pulang malam-malam sama kita. Mungkin keasikan ngobrol sama teman lamanya kali ya. Dani mau minum kopi? Atau mau makan aja Dan, biar Santi yang siapin. Biasanya kan minum kopi dulu sebelum makan, iya kan Dan? Sok tahu lo, kalau minum kopi dulu bisa sakit mah, tau nggak? Karena kan kopi itu mengandung kafein yang bisa membuat iritasi pada lambung. Jadi mendingan makan aja dulu ya Dani. Lu tuh yang sok tahu. Minum kopi dulu sebelum makan bikin enak lagi. Bikin enak, lo tuh yang sok tahu. Lu lagi yang sok tahu. Saya nggak mau makan, saya juga nggak mau ngopi. Jadi maunya apa Dan? Saya siap melayani Dani apa saja. Santi juga apa saja. Kalian ini semakin hari semakin kayak anak kecil aja. Iya Dan, emang nih si Tika kayak anak kecil aja bikin malu. Lu tuh yang kayak anak kecil. Lo nggak malu sama Dani, amit-amit deh. Lu tuh kayak anak kecil tau. Lo teriak-teriak. Diam! Lu sih udah jadi marah kan? Kok gue sih? Lo tuh yang curang. Kan sesuai dengan perjanjian kita, kalau gue duluan yang mendekati Dani, kalau gue gagal baru lo boleh maju. Lo kok sekarang kayaknya gerecokin usaha gue sih? Lo curang sama perjanjian kita, Tika. Santi, ini udah seminggu lewat dan lo belum juga berhasil dapetin hatinya Dani. Ya udah dong, waktu lo udah lewat, sekarang giliran gue. Loh, kok waktu sih? Kita tidak membicarakan masalah waktu dalam perjanjian kita. Pokoknya gue masih tetap punya hak sampai Dani dengan tegas menyatakan menolak gue, tahu? Enak aja. Walaupun kita nggak bicarain waktu, tetap aja dong. Si Dani kan tidak nerima lo juga. Ya udah dong, berarti kan giliran gue, lo mesti nyingkir. Enak aja gue nyingkir, mana gue mau nyingkir, lo aja nyingkir sendiri. Jadi gak bisa, lo dong yang nyingkir kapan giliran gue kalau kayak gitu. Enak aja giliran lo kapan, bodo amat, gue gak mau menyingkir. Enak aja gantian dong sama gue dong. Lo kok curang kan gantian. Jangan gue yang bisa. Dia mau berisik. Gimana ini Bang? Masa kita mesti nungguin terus sih? Ya gimana? Gue juga kagak tahu mesti gimana. Jadi kita mesti tunggu dia sadar, baru kita tanyain alamatnya di mana. Kalau dia bisa sadar, kalau kagak, Maksud lo apa lagi? Mati? ya iya. Lo mikir yang kagak-kagak aja lo Munah. Iya, kasihan dia. Terus gimana tadi kata dokter? Ya, kata dokter sih luka luarnya cukup parah. Udah gitu pakai di ronsen segala lagi. Biar ketahuan tuh berapa senti tusukannya. Kena ginjal apa kagak? Abang udah lapor polisi? Ya gue sih kagak lapor. Yang lapor pihak rumah sakit. Ntar kita ketempuan lagi, disangkanya kita yang nusuk. Ya nggak mungkin Mun. Masa kita ketempuan? Kita kan cuma nemuin doang. Kalau kita yang nusuk, ngapain kepake kita anterin ke rumah sakit segala? Udah gitu uang muka rumah sakitnya kita yang bayarin lagi. Iya, duit ayah 200.000 kesasaran. Kalau tuh orang kagak bisa ganti duit ayah gimana tuh? Ya udah, kalau gitu lo ikhlasin aja, lo redoin. Anggap aja amal. Jangan dikiranya nih orang kecil cuma ngerongrong negara doang. Kita biar kata orang kecil punya rasa pri kemanusiaan, membantu orang yang lagi susah. Iya dah, ayah redoin Bang. Omun kagum juga sama abang. Di balik tampang abang yang sangar, ada hati yang mulia juga ya. Lo kagum ame gue Mon. Kalau lo kagum artinya lo cinta dong ame abang. Dari dulu juga Mumun cinta sama abang. Abang juga cinta ame Mumun. Maaf Pak, mengganggu. Iya Sis, ada apa Sis? Ini Pak Polisi yang akan menanya Pak Junir dan Ibu Mumun tentang orang yang Bapak bawa tadi. Waduh, Tuh kan Bang. Sis, bukan saya yang nusuk lo Sis. Bener Pak Polisi, bukan saya. Saya ame Mumun kan cuma nolongin doang Pak. Iya Pak, bener. Begini, kami hanya meminta keterangan dari Bapak. Itu saja. Oh, gitu ya Pak, iya? Iya. Mari Pak, ikut kami kantor. Iya Pak, iya Pak. Ya, silakan. Iya Pak. Ternyata kamu benar-benar mirip sama dia, Rio. Bukan cuma wajahnya, tapi sikapnya juga. Sama-sama keras kepala, sensitif. Rio. Saya seakan-akan benar-benar melihat sosok kamu di diri dia, Rio. Tapi sayang, dia udah menjadi milik orang lain. Saya akui, saya memang cemburu. Tapi saya bisa berbuat apa? Dia itu Dani.
bukan kamu, Rio. Win, Iya. kamu dipanggil papamu. Ada apa sih, Mah? Mana mama tahu. Tapi kelihatannya penting loh. Ayo temui dia. Ayo dong. Win, Papa mau minta tolong. Minta tolong apa? Ngebujuk teman kamu yang namanya Dani agar mau ngelepasin lagunya buat kita. Kenapa mesti Wiwin sih, Pak? Anak buah Papa kan banyak. Loh, kamu kan temennya. Bantu Papa, apa salahnya sih? Tolong Papa ya, sayang. Nggak mau. Sebelum Papa janji, mau mencantumkan nama Dani sebagai pencipta lagu. Kalau enggak, Wiwin nggak mau bujuk dia. Kalau sekarang nggak bisa. Karena si Yongki, dia nggak mau menyanyikan lagu yang bukan ciptaannya. Nah, berikutnya, nama Dani boleh dicantumkan. Ya kalau gitu ngajakin kerjasamanya nanti-nanti aja. Kok pakai pusing-pusing sih? Yongki, minggu ini sudah harus rekaman. Dia sudah nggak punya lagu baru. Nah, yang cocok itu lagunya ciptaan si Dani. Tolong dong, Papa. Papa kan punya banyak uang. Kenapa sih masalah beginian aja nggak bisa diselesaikan dengan uang? Seperti yang udah menjadi prinsip Papa itu. Kamu kok makin hari makin melawan saja sih? Ya jelas dong. Masa mentang-mentang Wiwin ini anak Papa, terus Wiwin harus membenarkan semua tindakan Papa. Padahal menurut Wiwin itu salah. Ya nggak bisa gitu dong, Pak. Mestinya Papa itu bersyukur punya anak kayak Wiwin. Kalau Papa salah, ada yang ngingetin. Iya kan? Diam kamu! Suruh diam ya udah. Wiwin. Wiwin! Kalau kamu nggak mau bantu Papa, minggu depan kamu ke Australia untuk lanjutkan kuliah kamu. Ma, begitu tuh. Kalau anak terlalu dimanja, jadi jenglaman. Papa itu jangan kerjanya bisanya nyalain orang aja dong. Papa juga harus tanya sama diri Papa. Kenapa si Wiwin itu sekarang suka ngelawan sama Papa? Itu semua karena Papa terlalu otoriter sama dia. Loh, Mama kok jadi nyalain Papa juga sih? Bukan Mama nyalain Papa, Pak. Sudah. Papa lagi pusing, jangan ditambahin beban lagi. Mama sama anak sama saja. Enak aja. Wong anak itu niru sikap papanya kok. Malah saya yang diomelin. Diary, akhirnya dia menyatakan cintanya juga sama aku. Ternyata perjuangan aku selama ini gak sia-sia. Dia jadi kekasih aku sekarang. Dan kamu tahu gak? Tadi kita bikin lagu bersama. Lagunya indah bener. Tentang cinta yang tulus. Kamu pasti iri ya? Kamu gak boleh gitu. Kamu harus ikut bahagia bersama aku. Karena semua impian aku juga jadi impian kamu kan? Tapi gimana ya dengan papa mama aku? Apa mereka akan merestui hubungan aku sama Dani? Kan mereka itu orang tua yang borju. Barometer mereka terhadap orang hanya materi. Buat mereka, dengan materi orang bisa bahagia. Kan itu belum tentu ya, Diary. Tapi walaupun nantinya orang tuaku melarang, aku gak akan ninggalin Dani. Karena aku cinta mati sama dia. Kamu doain ya, Diary.
Tuh, lihat deh Diary. Dia ganteng kan? Tuh. I love you, Dani. Udah jam 9. Kenapa ayah belum pulang? Apa dia ke rumah Kak Ana ya? An, besok saya jadi pergi ke Hong Kong. Dan saya harap, selama saya pergi, kamu jangan melakukan kegiatan yang akan membuat kamu jadi capek. Karena itu akan menyulitkan nanti kamu punya anak. Dan setelah pulang dari Hong Kong nanti, saya ingin ngajak kamu pergi ke suatu tempat di mana hanya kita berdua saja. Biar nanti kita cepat punya anak. Saya juga menginginkan hal itu, Leo. Tapi kalau Allah belum percaya dengan kita, bagaimanapun kerasnya usaha kita, itu nggak mungkin akan terjadi. Makanya kamu rubah dong sikap kamu itu. Supaya Allah percaya sama kita untuk dititipi anak. Kamu jangan nyalain saya dong. Kamu juga harus introspeksi diri. Iya, kita harus sama-sama introspeksi diri. Terutama kamu, Leo. Kamu itu masih seperti anak kecil. Mau menangnya aja sendiri. Keras kepala lagi. Yang harus berubah itu kamu, bukan saya. Jadi jangan suka ngajarin lah. Mau kemana kamu? Saya mau angkat telepon. Biarin aja Morgan yang angkat telepon. Kamu tetap aja di sini. Ingat gak kata dokter? Kita ini harus sering kumpul, biar kita cepat punya anak. Iya, tapi Morgan sedang pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ana, ini Dani. Dani, ada apa Dan? Ayah ke situ nggak? Ayah? Enggak. Emangnya kenapa Dan? Iya, tadi siang sih pamit katanya mau ke rumah temennya mencari pemain drum pengganti Morgan. Tapi sampai sekarang belum pulang. Kan nggak biasanya ayah pulang malam-malam begini. Mungkin kasihkan ngobrol sama temennya. Ya, saya pikir juga begitu. Tapi kan kalau ayah mau pulang malam, biasanya telepon dulu. Iya juga ya Dan ya. Kamu udah coba hubungi teman-temannya? Belum sih. Ntar ayah jadi malu lagi kalau saya hubungi. Masa jam segini udah dicari anaknya. Tuh, ayah sih nggak mau kalau suruh pakai handphone. Kalau begini kan jadi susah menghubungi dia. Ya sudahlah. Saya tunggu aja di Kak Ana di sini. Siapa tahu ayah bentar lagi pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dan. Telepon dari siapa? Dani, cari ayah. Kok sampai jam segini ayah belum pulang ya? Halah, baru jam segini aja ayah belum pulang sudah panik. Iya, tapi kan dia nggak biasanya begitu. Dia sedang pacaran kali. Kamu jangan seenaknya aja ngomong ya, Leo. Ayah kamu itu kan sudah lama menduda. Jadi dia butuh perempuan. Itu normal sebagai laki-laki. Tapi kalau dia impoten dia nggak tahu. Iya, tapi ayah nggak serendah itu. Dia sangat mencintai almarhumah ibu. Kamu nggak tahu aja. Namanya juga laki-laki. Sudahlah, yuk kita masuk kamar. Jadi begini Mbak Tari, ini buat kepentingan Mas Dani juga. Kalau lagunya meledak, kan Mas Dani jadi terkenal. Jadi saya mohon bantuan sama Mbak Tari untuk membujuk Mas Dani agar melepaskan lagu itu kepada kami. Jawab dong kalau ditanya. Jangan diem aja. Saya nggak tahu harus berbuat apa, Pak. Soalnya Dani itu orangnya keras. Sekali dibilang enggak, tetap enggak. Dan nggak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi dia. Mungkin sama Mbak Tari itu beda. Mbak Tari kan bekas pacarnya. Mbak,
Mas Dani itu masih mencintai Mbak loh. Jadi saya mohon Mbak bisa menggunakan ini untuk membujuk Mas Dani. Ini buat masa depannya Mas Dani juga Mbak. Kalau Mas Dani maju, lagunya meledak, Mbak akan ikut senang. Mbak inginkan kalau Mas Dani itu maju? Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak bisa. Kamu harus bisa. Sekarang kamu ganti baju, lalu kita pergi ke rumah Dani sekarang juga. Sebentar, Dos ya. Iya, Rob. Mas. Ah! Saya tidak suka mendengar kamu menolak permintaan teman saya itu. Tapi itu nggak mungkin, Mas. Saya kenal betul siapa Dani. Dia itu pendiriannya sangat teguh dan nggak bisa diganggu oleh siapapun. Saya nggak mau tahu. Kamu harus berhasil membujuk dia. Kalau tidak, kamu akan tahu akibatnya. Mengerti kamu? Kalian cepat ganti baju. Saya tunggu di luar. Gimana? Beres. Dia pasti bisa membujuk Dani. Kamu kasirin dia lagi? Iyalah, seperti saran lu. Itu bagus. Namanya laki-laki. Sang penguasa. Rob, kalau kita ingin mengalahkan wanita, itu harus dengan fisik. Karena fisik itu adalah suatu unggulan yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, bini gua aja di rumah, itu nggak berani ngelawan gua. Kalau dia ngelawan gua, langsung gua duk. Makanya gue ini jadi raja di rumah. Hah? Mesti begitu juga Matahari. Jadi Robi dipengaruhi oleh temannya itu. Kasihan Tari. Tapi itu juga salahnya dia. Kalau sejak awal Tari mencintai Robi, kejadian ini nggak mungkin terjadi. Apa Dani juga mempengaruhi dia? Mudah-mudahan kelakuan Robi yang kasar terhadap Tari tidak akan lama, sehingga Tari tidak akan hidup menderita. Sebaiknya saya cari dia. Itu Ayah. Ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kamu malam-malam kesini, Tar? Saya butuh bantuan kamu, Dan. Saya benar-benar butuh bantuan kamu. Gila, dia peluk-pelukan. Rob, ini mungkin strategi bini lu untuk menakin hatinya si Dani. Ya tapi jangan begitu dong. Sebaiknya kita masuk, kita bicara di dalam. Waduh, kacau balau kalau mereka masuk. Dia bisa berbuat macam-macam. Gue mau nyusul dia deh. Jangan, Rob. Kalau Dani tahu kita menyusul Tari, bisa kacau rencana kita. Ya, tapi dia bisa berbuat macam-macam sama bini gua. Enggak mungkin, Rob. Ya, kalaupun terjadi cuma cium-cium dikit. Dan itu wajar kalau mau lobby. Sembarangan lu. Itu bini gua. Gua gak rela kalau disampai begitu. Demi gua, Rob. Temen lu, sahabat lu. Ini nggak mungkin terjadi. Bini lu nggak mungkin berani melakukan itu. Dia tahu betul risikonya kalau dia berbuat macam-macam. Jadi lu tenanglah. Cool man. Demi gua. Gila, benar-benar gila mereka.
Mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan mereka. Dan ide memanfaatkan kamu ini benar-benar gila, Tari. Dan yang saya heran, kenapa kamu mau aja diperalat oleh Yunus itu? Saya terpaksa, Dan. Saya terpaksa. Karena kalau saya nggak mau, Robi akan... Akan kenapa? Sudahlah, Dan. Kamu nggak perlu tahu. Pokoknya kamu harus terima tawarnya Pak Yunus. Karena ini untuk kebaikan kamu dan kebaikan saya juga. Ya, tapi jelasin dulu. Kamu ini akan kenapa kalau saya menolak tawaran Yunus itu? Jawab, Tari. Jawab. Robi akan menyiksa saya. Menyiksa bagaimana? Belakangan ini hidup saya semakin tersiksa, Dan. Robi sudah mulai memukul saya kalau saya tidak mau menuruti keinginan dia. Dan sekarang pun, Dan, saya sudah menolak waktu Pak Yunus meminta saya untuk membujuk kamu. Tapi Robi mengancam saya nggak tahu harus berbuat apa. Tolong saya, Dan. Tolong saya. Tolong saya, Dan. Bajingan mereka. Mereka benar-benar bajingan. Sebentar ya, Tar. Itu lagu yang Anda inginkan. Silakan ambil. Silakan gunakan nama siapapun, setan sekalipun. Tapi saya peringatkan kepada Anda, Pak Yunus, jangan sekali-sekali memanfaatkan kelemahan wanita untuk kepentingan Anda. Itu namanya laknat. Maaf, Dan. Maaf. Saya terpaksa melakukan ini. Habis kamu susah untuk diajak kerja sama, Dan. Terpaksa atau tidak, yang Anda lakukan itu benar-benar menjijikkan dan memalukan. Dan untuk Anda, Bung Robi, orang terhormat, direktur sebuah perusahaan, terpelajar, tega-teganya menyiksa istri Anda sendiri. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan saya sama istri saya. Jadi kamu tidak perlu ikut campur. Saya harus ikut campur karena Anda sudah memanfaatkan rasa takut istri Anda untuk menekan saya demi kawan Anda itu. Yang Anda lakukan ini benar-benar memalukan dan menjijikkan. Tidak pantas dilakukan oleh orang beradab seperti Anda. Tari, masuk mobil. Masuk, saya bilang. Sekali lagi, Bung Robi, saya ingatkan kepada Anda. Kalau Anda berbuat kasar lagi terhadap istri Anda akan berurusan dengan saya. Oh ya? Saya juga peringatkan kamu, Dani. Kalau kamu masih ikut campur urusan saya sama istri saya, kamu akan berurusan dengan polisi. Mengerti kamu? Selamat malam, Batman. Dani, kamu kenapa? Jadi kamu udah berikan lagu kamu untuk Pak Yunus? Iya. Demi Tari. Terus pembayarannya gimana? Saya nggak mikirin itu. Tapi kamu punya hak untuk itu, Dani. Enggak. Kalau saya menyerahkan milik saya secara sukarela, saya berhak dibayar.
Tapi saya ini dirampok. Mereka mengambil milik saya secara paksa, jadi saya tidak berhak atas uang itu. Apapun namanya, kamu punya hak atas lagu-lagu kamu. Sudahlah Mira, kita nggak usah memperdebatkan masalah ini. Saya benar-benar bingung hari ini. Itu pasti dari ayah. Halo ayah. Dan ini Kak Ana. Jadi ayah belum pulang sampai sekarang? Belum Kak Ana. Aduh, kemana ya ayah ya? Dan kamu cari deh ke rumah teman-temannya. Iya, niat saya juga begitu. Baiklah Kak Ana. Ya, ya udah. Jadi ayah belum pulang juga dari tadi siang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.